Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjut ke pengaruh penambahan ion senama ke dalam larutan jenuh ya. Nah, kalau kita menambahkan ion senama ke dalam larutan jenuh, maka ini akan mempengaruhi kesetimbangan ya, karena kesetimbangan itu sangat dipengaruhi oleh konsentrasi ya. Jadi kalau misalnya dalam larutan jenuh AgCl ini ditambahkan ion Cl-, maka kesetimbangan kan akan bergeser ke arah kiri ya, yang sebaliknya. Nah, sekarang kita ke contoh soal saja ya, biar lebih mengerti. Nah, diketahui KSP AgCl itu 1,8 kali 10 pangkat min 10. Tentukan kelarutan AgCl dalam air dan kelarutan AgCl dalam HCl 0,01 molar. Nah, kelarutan AgCl dalam air yang pertama, kita tuliskan dulu reaksi kesetimbangannya ya. AgCl menjadi Ag plus Cl min. Nah, ini kelarutannya S. Dimisalkan S ya. Jadi ini S karena koefisiennya sama-sama 1. Lalu KSP itu sama dengan konsentrasi Ag plus pangkat 1 karena koefisiennya 1 ya. Dan konsentrasi Cl min pangkat 1 juga karena koefisiennya ini 1 juga. Nah, karena ini S kali S berarti S kuadrat ya. Nah, maka untuk mencari S, kelarutan itu S ya, maka KSP-nya diakarkan. Karena ini S kuadrat ya, berarti biar jadi S, itu biar kuadratnya hilang, berarti ini diakarkan. Jadi S itu sama dengan akar dari KSP. Jadi akar dari 1,8 kali 10 pangkat min 10. Hasilnya 1,34 kali 10 pangkat min 5 molar. Nah, ini kelarutan dalam air. Sekarang kelarutan AgCl dalam HCl 0,01 molar. Nah, HCl 0,01 molar itu menyumbangkan 0,01 molar ion Cl min. Karena HCl itu kan turun menjadi H+ dan Cl min ya. Kalau HCl-nya 0,01 molar berarti Cl-nya juga 0,01 molar karena koefisiennya sama 1, 1, 1. Nah, jadi dalam sistem kesetimbangan AgCl itu akan terjadi sistem seperti ini kan ya. Kalau kelarutannya S, ini S, ini S, berarti konsentrasi AgCl itu sama dengan konsentrasi Ag. Dan itu sama dengan S. Sedangkan konsentrasi Cl-nya itu 0,01 molar, ini yang disumbang dari HCl nih, 0,01 molar plus S. Karena yang larut dari AgCl-nya ya. Ini Cl yang larut dari AgCl-nya itu sebesar S dan yang larut dari HCl itu 0,01. Ini konsentrasi Cl. Nah, karena S-nya itu lebih kecil dari 0,01, itu sangat-sangat kecil ya. Karena tadi dalam air aja hanya larut 1,34 kali 10 pangkat min 5. Minnya itu 5 pangkatnya ya. Sedangkan kalau 0,01 itu pangkat min 2. Jadi ini sangat beda jauh ya. Jadi yang S-nya, yang kelarutan yang larut dari AgCl ini diabaikan. Jadi yang dianggap konsentrasi Cl-nya itu hanya dari HCl tadi yang ini ya. Jadi KSP-nya sekarang konsentrasi Ag plus kali konsentrasi Cl min. Yang Ag plusnya tadi konsentrasinya S, yang Cl minnya itu yang dianggap hanya dari yang HCl ini. Jadi 0,01. Berarti S-nya itu sama dengan KSP dibagi ini, dibagi 0,01 ya. Berarti hasilnya kelarutannya itu sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 8 ya. Nah, ini bedanya dalam air dengan dalam HCl. Naik atau turun nih? Dari 10 pangkat min 5 jadi min 8. Turun ya. Jadi adanya ion senama, tadi ion senamanya Cl ya, akan menurunkan kelarutan suatu garam ya. Jadi kalau ada ion senama itu akan menurunkan kelarutan suatu garam. Oke, kita coba kerjakan sendiri ya. Tentukan kelarutan CaF2 dalam CaCl2 0,01 molar jika diketahui KSP CaF2 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 10. Nah, yang pertama kita tuliskan dulu ion senamanya ya yang menyumbang ion Ca, yaitu CaCl2. Ini
menjadi Ca2 plus dan 2Cl min. Nah ini karena CaCl2-nya 0,01 molar, berarti Ca-nya juga 0,01 molar ya, karena koefisiennya sama. Dan Cl minnya ini 0,02 molar, karena kan koefisiennya 2. Tapi ini tidak berpengaruh ya, karena yang mempengaruhi itu adalah ion Ca-nya. Ini ion ion senamanya Ca2 plus ya. Lalu kita tuliskan sistem kesetimbangan CaF2 itu adalah Ca2 plus 2F min ya. Jadi KSP-nya ini konsentrasi Ca2 plus dan konsentrasi F min pangkat 2. Nah, kalau ini tadi S, ini S, berarti ini 2S ya. Nah, oke. Nah, ini lanjut ya. KSP-nya, KSP CaF2 itu 4 kali 10 pangkat min 10 ya. Itu sama dengan konsentrasi Ca2 plusnya itu yang dianggap hanya dari CaCl2 karena ini nilainya besar ya. Yang ini diabaikan ya. Jadi di sini kita masukkan 0,01 molar kali F-nya 2S dikuadratkan. Berarti ini sama dengan 0,01 2 kuadrat berarti 4 S kuadrat. Nah, ini kali ya. Berarti untuk mencari di sini kita pisahkan S-nya dulu, S kuadratnya ya. S kuadrat sama dengan ini dibagi ini ya. Jadi 4 kali 10 pangkat min 10 dibagi 0,01 kali 4 berarti 0,04. Nah, jadi 1 kali 10 pangkat min 8 ya, S kuadratnya. Jadi kita cari S-nya dengan cara diakarkan, akar dari 10 pangkat min 8. Jadi S-nya itu sama dengan 10 pangkat min 4. Nah, ini kelarutan CaF2 dalam CaCl2. Kita lanjut saja ya ke meramalkan pengendapan. Nah, jadi ini ada 3 kondisi ya. Jika hasil kali konsentrasi ion-ion itu lebih kecil dari KSP, kalau lebih kecil berarti ion-ion tersebut masih larut. Tapi kalau Qc sama dengan KSP, maka ion-ion tersebut tepat jenuh. Kalau Qc lebih besar dari KSP, maka ion tersebut membentuk endapan. Kalau Qc lebih besar dari KSP ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nah, contoh soalnya seperti ini, sebanyak 1 liter AgNO3 10 pangkat min 6 molar dicampur dengan NaBr 10 pangkat 6 molar. Nah, jika KSP AgBr itu sama dengan dicampur dengan NaBr. Oh ya, ini volume totalnya 1 liter ya. Jadi AgNO3 10 pangkat min 6 molar dicampur dengan NaBr 10 pangkat min 6 molar, itu total volumenya 1 liter. Jika KSP-nya AgBr itu 4 kali 10 pangkat min 11, tentukan apakah terjadi endapan pada larutan tersebut. Nah, jadi di sini ada AgNO3 ya. Ada AgNO3, ada NaBr. Nah, ini akan kita uraikan dulu ya, karena ini nanti mereka terurai atau terionisasi dalam larutan ya. Nah, tadi konsentrasi AgNO3-nya itu 10 pangkat min 6. Berarti di sini Ag-nya juga 10 pangkat min 6 karena koefisiennya sama. Ini juga 10 pangkat min 6. NaBr itu 10 pangkat min 6 juga ya. Ini juga 10 pangkat min 6 dan Br-nya juga 10 pangkat min 6. Lalu untuk mencari Ki-nya, Ki itu hasil kali ion-ion ya, hasil kali ion-ion AgBr, karena kan kita akan melihat apakah Ki AgBr itu sama dengan KSP atau lebih besar atau lebih kecil ya. Jadi kita cari Ki AgBr. Berarti konsentrasi Ag pangkat 1 kali konsentrasi Br pangkat 1 ya. Nah, konsentrasi Ag-nya itu dari sini. Dari AgNO3. Karena ini kan campuran ya, tadi dicampurkan AgNO3 dengan NaBr. Ini 10 pangkat min 6. Yang ini yang Br-nya itu dari sini.
dari NaBr. 10 pangkat min 6. Berarti hasilnya 10 pangkat min 12. Nah, jadi Q-nya itu lebih kecil atau lebih besar dari KSP. Lebih kecil ya, karena 10 pangkat min 12 lebih kecil dari KSP. Jadi larutan ini belum jenuh atau belum mengendap ya. Belum jenuh. Nah, begitu ya. Kalau lebih besar itu artinya sudah mengendap.